peluangnya apa yang diharapkan dari munculnya Bitcoin dan teman-temannya? Yang pertama adalah payment solution yang lebih cost efektif. Jadi cara pembayaran yang biaya transaksinya itu nggak mahal, ya. Kemudian yang kedua, transfer uang yang jauh lebih nyaman. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pergi ke bank, nggak perlu isi-isi formulir ini itu, tapi sudah bisa ditransfer dengan mudah. Aset yang sulit untuk dimanipulasi, ya. Keamanan dari identitas. Oke, ini plus minus ya, saya nggak bisa bilang ini positif, ya karena ya kita nggak bisa pungkiri ya, bahkan Bitcoin sekalipun itu ya kalau orang bilang ya dipakai untuk hal-hal yang negatif ya bisa aja, ya tapi terlepas dari ini semua ya kita juga tahu ya yang namanya US dollar juga dulu dipakai buat dagang senjata, buat narkoba gitu ya, transaksi narkoba. Jadi ya kita nggak bisa bilang ini plus atau minus lah. Kemudian, nah ini dapat dijadikan instrumen investasi, ya. Nah ini yang akan kita bahas lebih dalam ya hari ini. Oke, tapi ya tadi kan kita bicara yang bagus-bagusnya ya. Tapi, nah ada kekurangan dari sebuah aset kripto ini, mata uang kripto ini. Kebanyakan dari mereka itu, contohnya Bitcoin ya, itu tidak memiliki aset pelindung. Ya, jadi nggak ada asetnya mereka ini. Mereka ini benar-benar hanya sebuah angka digital. Ya. Sehingga kalau kita lihat ya faktor harga mata uang kripto itu apa ya? Faktornya itu yang pertama adalah aset pelindung, ada apa enggak? Yang kedua adalah kepercayaan. Nah, ini adalah dua faktor utama dari mata uang kripto. Ya. Nah, sekarang, ini mestinya aset pelindungnya dicoret ya. Apa yang terjadi kalau aset pelindung ini tidak ada? Artinya dia benar-benar hanya bergantung kepada kepercayaan. Nah, yang terjadi adalah kepercayaan dan harga itu akan berbanding lurus. Ya, akan saling menguatkan. Ya. Jadi kalau kepercayaan naik, harga pun akan semakin tinggi, akan semakin besar. Ya, harga semakin besar, orang akan lebih percaya. Ya, sehingga kepercayaannya akan naik. Ya, kemudian harga akan jadi lebih besar lagi. Ya, jadi ini yang dibilang multiplying efeknya tinggi sekali. Makanya volatilitas harga di kripto itu wow. Bapak Ibu bisa lihat di chart ya, Bitcoin itu sehari bisa naik sampai 20%, ya, tapi bisa turun sampai 20% sehari. Oke? Nah, ini kalau kepercayaan naik, itu bagus. Ya, tapi bagaimana kalau kepercayaan turun? Ya, harga udah besar, kepercayaan turun. Pasti harganya akan berkurang. Ya, harganya pun akan turun. Harga turun karena dia benar-benar hanya murni mengandalkan kepercayaan, ya berarti kepercayaannya akan turun juga. Tambah turun lagi, harga akan semakin kecil lagi, semakin turun. Nah, inilah resiko yang ada di mata uang kripto. Ya.